Halo, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari berkala, peramalan dan probabilitas dalam statistika, ekonomi, dan bisnis. Saya Ahmad Haidar Firdaus, NIM 2503010120634, program studi PJJ Akuntansi. Di sini akan saya mulai presentasinya. Oke, nah ini kita akan ke background dan tujuan dulu. Kenapa sih kok topik ini penting? Nah, pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis itu hampir selalu terjadi dalam kondisi ketidakpastian. Seperti berapa penjualan tahun depan, revenue-nya bagaimana, apakah ada masalah apa. Nah, statistika ini menyediakan dua alat yang saling melengkapi untuk menjembatani ketidakpastian tersebut. Nah, sebelumnya sudah dibahas di sesi 11 sama 12. Kita ada deret berkala dan peramalan dan juga probabilitas. Nah, tujuannya itu adalah menjelaskan konsep dasar dari berkala, terus ada menyajikan contoh soal kasus juga. Kita nanti akan uh, apa kita akan kulik ya kasusnya bagaimana. Terus ada kesimpulan juga atas kedua materi tersebut juga. Kita akan menguraikan juga kegunaannya dan pengaplikasiannya. Nah, kita bisa lihat di sini ada deret berkala, teman-teman ya. Nah, dari berkala itu adalah data tersusun berdasarkan urutan waktu, chronological order. Kalau misalkan peramalan itu perkiraan nilai masa depan dari pola dari masa lalu. Nah, ini ada persamaan trennya itu ya, aksen sama dengan A plus BX. Nah, y aksen itu nilai proyeksi atau ramalan, atau dengan A sebagai nilai konstantanya atau deltanya. Terus B perubahan persatuan waktu dan X kode waktunya. Nah, ada empat metode penentuan tren juga. Ada metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, ada tren kuadratis juga, dan ada tren eksponensial. Nah, di sini kriteria pemilihan metode terbaik atau yang bisa kita buat sebagai acuan itu adalah pembandingan nilai jumlah kuadrat kesalahan untuk tiap metode sama dengan sigma Y kurangi Y aksen kuadrat. Nah, metode dengan jumlah kuadrat kesalahan terkecil dianggap paling cocok atau paling akurat. Nah, ini ada probabilitas, itu adalah kurang kuantitatifnya, pokoknya kurang dari satu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ada tiga, sebenarnya ada klasik, relatif, dan subjektif. Klasik ini setiap peristiwa berpeluangnya sama. Untuk relatif sendiri itu berdasarkan frekuensi kejadian yang diamati. Terus kalau subjektif itu berdasarkan derajat kepercayaan pribadi. Nah, kalau misalnya untuk yang klasik itu bisa memakai hukum penjumlahan, kejadian sangat lepas dalam mutual eksklusif, dan kejadian bersama. Untuk hukum berkalian tuh kejadian bebas dan kejadian bersyarat, ya ada teorema Bayes. Merevisi probabilitas awal atau prior setelah adanya informasi baru atau posterior. Nah, ini ada studi kasus pertama, ada peramalan penjualan toko roti atau prognosanya. Data penjualan toko roti selama 5 tahun terakhir buat persamaan tren linear dengan metode kuadrat terkecil lalu ramalkan penjualan tahun tersebut. Nah, di 2021 ada 40, 2022 ada 45, ada 52, 58, dan 65. Kita bisa lihat ya trennya linear. Nah, ini tuh dianalisis dengan metode kuadrat terkecil. Nah, ini ada di sini. Ada Y-nya sama dengan 40, terus ada 2022, ada 45, ada 23, dan sekian, sekian, sekian ya. Seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini ada X-nya. Nah, X-nya adalah apa namanya? Kan tadi kan yang dilihat itu 2026 ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat untuk X-nya itu ada main 2, dimulai dari main 2, main 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini ada XY-nya berapa, bagus, ada X kuadratnya berapa juga. Ini kita ada sigmanya juga, 63/10 sama dengan 6,3. Kalau misalnya memakai tren linear, ya aksen sama dengan 52 plus 6,3 kali X. Nah, nilai B sama dengan 63 ini berarti penjualan diperkirakan bertambah rata-rata 6,3 juta setiap tahun mengikuti pola tren 5 tahun terakhir. Nah, ini juga ada hasil peramalan juga. Sekiranya untuk tahun 2026 berapa, itu ada 70,9 menganut asas tadi ya, karena 3 tahun ya, 52 plus 6,3 kali 3.
itu sama dengan 70,9. Nah, nah, ada juga probabilitas kasus dua gudang dulu ini studi kasus baru soalnya. Distributor memiliki dua gudang. Gedung A menyimpan 60% persediaan, 5% rusak. Gudang B menyimpan 40% persediaan, 10% rusak. Sebuah barang diambil acak dan ternyata rusak. Dari gedung mana kemungkinan besarnya? Nah, ini ada gudang A dan gudang B. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya itu adalah yang pertama kita harus pakai hukum perkalian atau bersyarat ya teman-teman ya. Probabilitas A dalam R itu eh, sama dengan 0,6 atau 60% kali 5% atau 0,03 sama dengan 3%. Dengan hukum penjumlahan itu adalah 0,7%. Apa? Ada 7%. Kalau misalnya teori membayas itu probabilitas posteriornya berapa? Itu dari apa nama? Dari 4% itu kita bagi ke dari probabilitas total itu jadi 57,1%. Nah, interpretasinya begini. Jika barang terbukti rusak berasal dari mana sekiranya? Sekiranya kita berada di 57% itu kemungkinan gedung dari gedung B. Nah, ada karena kita kan udah pakai penjumlahan dari apa namanya? Penjumlahan dari teorema Bayes tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa kok penting? Itu karena merevisi probabilitas awal. Priornya itu kan 40%. Menjadi probabilitas akhir atau posteriornya 57,1%. Setelah adanya informasi baru bahwa barang tersebut rusak, perusahaan dapat memprioritaskan perbaikan pengendalian mutu pada gudang itu secara lebih rasional dan berbasis data. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulannya ya teman-teman ya, untuk kegunaan praktisnya juga. Nah, ramalan dari peralatan menghasilkan prediksi nilai masa depan dengan probabilitas mengukur tingkat ketidakpastian yang menyertai prediksi tersebut. Keduanya itu saling melengkapi atau komplementari. Dengan menguasai keduanya, keputusan bisnis itu tidak lagi berdasarkan intuisi, melainkan perhitungan yang objektif dan terukur. Nah, kita juga ada kegunaan praktisnya juga. Ini ada banyak ya, teman-teman. Ada 6 di sini. Ada perencanaan produksi, proyeksi keuangan, investasi risiko, pengendalian mutu, asuransi dan perbankan, dan keputusan manajerial. Mulai dari perencanaan produksi sekiranya mau stok berapa atau mau produksi berapa untuk bisa BP, atau proyeksi keuangan, prognosa revenue, dan lain-lain, investasi dan risiko untuk ROI atau YOY growth itu juga bisa. Ada pengendalian mutu juga untuk seperti tadi, apabila probabilitas apa namanya produk yang bisa di quality check dan sekitarnya. Ada asuransi dan perbankan juga itu sangat penting juga, kayak seperti dasar penetapan premi dan mungkin probabilitas gagal bayar atau gagal kredit macet ya. Terus untuk keputusan manajerial juga ada kayak skenario optimis, moderat dan apa pesimis itu untuk keputusan strategis juga sangat diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.